ke depan gimana Mas Ilham melihatnya dalam kacamata, ya mungkin kacamata NGO ya, melihat harusnya diarahin kemana nih banyak gerakan-gerakan itu? Daripada kita melakukan dua hal berikut ini, yang pertama mengkritik habis-habisan gerakan rimpang, dan yang kedua melakukan generalisasi bahwa semuanya ini adalah rimpang, lebih baik kita melihat kondisi gerakan masyarakat sipil itu sebagai gerakan yang berserak. Jadi istilah berserak itu harus dikembalikan lagi, harus dimunculkan lagi. Kita ini terfragmentasi. Kita ini berserak dengan berbagai sektor, berbagai isu, berbagai tempat, dan berbagai taktik. Nah, gimana itu dikonsolidasikan? Bagaimana itu dikomunikasikan paling enggak? Kembali lagi dengan channel Transparansi Internasional Indonesia. Wah, harus gitu, bukannya harus gitu. Luar biasa. Kali ini saya ditemani oleh teman lama ya. Lama sekali tidak kesini. Ada Mas, saya panggilnya Mas ya. Bukan berarti orang Jawa ya. Ada Mas Ilham B. Saenong. Nah, ini. Thank you udah mengajak ke sini ya. Iya benar, ini udah agak lama kita nggak ke sini. Nah, beliau ini sekarang di Humanis ya. Saya baca itu penggiat ya. Penggiat itu jabatan namanya. Program direktur ya? Atau direktur program? Kita sebutnya program development manager yang tugasnya itu mengembangkan program. Di Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial. Oke. Nah, beliau juga cukup lama di TI dulu. Berapa tahun? 10 tahun? Ya, rentang 10 tahun. 10 tahun ya di TI, dan mungkin tidak asing lagi nih bagi teman-teman yang sering berinteraksi dengan TI Indonesia. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin ya mungkin di media sosial ataupun di masyarakat kita lagi berkembang ya isunya, tapi juga ini terkait dengan tulisan yang pernah Mas Ilham tulis di salah satu media Indo Progress ya, terkait gerakan sosial di Indonesia. Nah, tapi sebelum ke sana saya juga ngikutin tuh yang kegiatannya teman-teman di Humanis yang ICSF. Nah, nanti bisa ditampilin ya editor ya. Indonesia Civil Society Forum. Nah, itu. Nah, ini baru-baru ini saya lihat ada di Pontianak. Nah, mungkin itu dulu. ICSF ini itu apa? Itu ngapain? Ya, Indonesian Civil Society Forum ini sebuah wadah atau forum gitu ya, untuk kawan-kawan masyarakat sipil membahas tentang bagaimana kondisi demokrasi dan ruang sipil. Kita tahu bahwa belakangan ini memang masalah demokrasi kita lumayan banyak gitu ya, baik dari segi proseduralnya dan juga kedalaman dari demokrasinya gitu ya, maupun juga bagaimana ruang ekspresi. Jadi ruang sipil yang dulu pernah cukup luas, kita bisa... Dulu ini kapan ini? Pasca reformasi. Pasca reformasi. Jadi pasca reformasi itu kan kita bisa dengan mudah dan langsung menyampaikan pendapat kita gitu ya. Kadang berdialog dengan pejabat dan juga para politisi. Sekarang ini agak sulit punya kritik ataupun postingan yang dirasa menyinggung-nyinggung itu bisa didatangin misalnya. Agak cemas ya? Ya, mengkhawatirkan. Oh, jadi ini bukan mengkonsolidasikan lagi ya. Itu terakhir di Pontianak itu berarti itu akan dilakukan di semua daerah atau gimana? Ya, ini ada pembagian region ya. Jadi ada region di timur, ada di barat, ada di tengah. Nah, Pontianak ini kebetulan yang kita sebut sebagai region tengah. Jadi yang berkumpul itu kawan-kawan dari Sumatera dan Pulau Kalimantan. Oh, berarti ini akan ada rangkaian ya di beberapa daerah yang akan dilakukan. Betul, semacam rangkaian dan juga ada pertemuan nasional di Jakarta. Itu nanti ke pemerintahnya ada nggak kira-kira? Atau ini memang agenda masyarakat sipil saja? Ya, ini agenda masyarakat sipil dan kebetulan untuk tahun ini pembicaraannya ke dalam ya, ke internal. Bagaimana agar masyarakat sipil itu punya pembacaan situasi yang cukup baik dan juga kemudian merumuskan bagaimana cara merespon situasi yang berkembang ini. Kira-kira gitu. Nah, ini kita kembali lagi ke soal yang tadi saya sebut. Tulisannya Mas Ilham di salah satu media ya. Ini soal, saya juga baru tahu ini soal teori itu ya. Jadi gerakan rimpang. Saya tanya teman-teman, ini apa gerakan rimpang ini apa?
Oh itu empon-empon katanya. Apa Empon-empon itu? itu ini ya apa sejenis apa herbal gitu ya. Maksudnya Oh, iya itu iya iya. ya maksudnya oh ini satu apa namanya gerakan rimpang. Iya. Nah saya baca juga saya agak sulit juga memahaminya ya. Hmm, Nah saya tentu mau membahas ini dalam kacamata masyarakat yang lebih awam ya. Jadi iya. masyarakat umum lah kira-kira untuk bisa memahami apa yang mau kita diskusikan. Nah, pertama mungkin saya mau ini dulu soal eh, kalau kita bicara gerakan sosial kan itu sangat ini ya, sangat luas ya. Nah, ini Iya. mungkin secara umum dulu. Gimana nih Mas Ilham melihat fenomena gerakan masyarakat ini selama tadi disebut dulu kita terbuka. Nah, ini saya mau tahu. Ini sejak kapan kita mulai di apa di merasa bahwa gerakan sosial kita itu merasa seperti buntu begitu. Karena dulu katanya terbuka, sekarang mulai tutup. Iya. Nah, bisa nggak disampaikan kondisinya secara umum dulu, lalu kira-kira di tahap apa kita kemudian tiba-tiba buntu mungkin Iya. di dalam periode pasca reformasi ini. Iya, bisa dikatakan ya, ini ada tadi istilah yang menarik gitu, pasca reformasi. Hmm, Jadi kita ini tahun 98 kan ada gerakan reformasi ya. dengan berbagai tuntutan yang berujung pada perlunya Indonesia bergerak dari negara otoritarian menjadi negara yang lebih demokratis. Nah, selama kurun waktu mungkin 10-an tahun gitu ya, Hmm, itu berbagai regulasi dikembangkan untuk memastikan jaminan hak-hak politik dan hak-hak, sosial sipil gitu ya, hmm. bisa dikembangkan ataupun dilindungi di Indonesia. Nah, tapi kemudian para ahli melihat setelah itu kok bukan lagi transisi menuju demokrasi dan bukan lagi zaman reformasi, tapi sudah dinilai sebagai sudah lewat reformasi itu. Kenapa? Karena negara berubah menjadi lebih hegemonik dan lebih represif gitu ya. Dan juga, misalnya berbagai kelembagaan demokrasi yang tadinya dibentuk untuk melakukan kontrol seperti misalnya, KPK dan juga, lembaga-lembaga sejenis, Hmm. itu semakin banyak didominasi oleh, unsur-unsur dari katakanlah pemerintah dan juga, proksi dari kekuatan politik. Nah, itu kan membuat terjadinya kontrol yang melemah gitu ya, apalagi kalau dalam kasus KPK itu dilemahkan. Yang lain, eee, sejumlah pengamat itu menyimpulkan kita tadinya stagnan. Jadi masa pasca reformasi ini dimulai dengan demokratisasi kita stagnan. Hmm. Nah, tapi belakangan, mungkin sekitar 5 tahun belakangan ataupun lebih sedikit, itu bukan lagi stagnan, tapi nyunsep ya atau decline. Bukan, berarti Ya, stagnan ini sejak kita mulai reformasi 98 atau ketika dia mulai di tengah atau dia mulai di tengah. oh berarti ini era siapa ini? Kita Wah, mulai kalau stagnan itu di era kalau siapa? kalau Kalau mau era kita itu bagi ya, karena ini kan soal ya, boleh rezim, dibilang ya. mungkin SBY ya, SBY di tengah gitu ya. Periode kedua Periode berarti. kedua dan kemudian, masa Jokowi ada sedikit, harapan begitu karena kita semua melihat atau banyak sekali pihak yang merasakan bahwa, wah ini dia nggak dari kalangan oligarki atau mungkin juga bukan dari elit, lama begitu ya, politik dan seterusnya, bukan dari dinasti, tapi ternyata di tahun kedua, periode kedua dari pemerintahannya justru berbalik menjadi jauh lebih buruk ketimbang periode kedua dari SBY. Nah, disitulah kemudian bisa dinilai bahwa bukan hanya stagnan, tapi juga mengalami penurunan atau eroding ya, Hmm. secara lebih jauh. Nah ini kan kalau dari sisi pemerintahnya kan kita tadi ada fenomena ya misalnya soal KPK, Undang-Undang KPK dulu Iya, ada KUHP dulu pembahasan ditolak oleh masyarakat kemudian tapi sepertinya tidak bergeming. Nah ini kan iya, tadi negaranya makin kuat nih. Nah, iya, nah ya udah negaranya makin kuat nih. Tapi di masyarakat sendiri ya mungkin jangan masyarakat sipil dalam artian kelompok ya, tapi masyarakat secara keseluruhan gimana tuh kondisinya mmm. sebenarnya melihat melihat apa fenomena ini. Wah, kalau negaranya kuat begitu masyarakatnya gimana? Sebenarnya masyarakat sendiri kalau secara umum kan tidak melihat secara langsung seperti cara kita masyarakat sipil ataupun NGO aktivis itu menganalisis ya. Mereka merasakan apa yang mereka alami sehari-hari misalnya, bagaimana, akses kepada
sumber-sumber ekonomi berkurang, misalnya Ya. apakah pupuk ataupun apa namanya berbagai sarana-sarana layanan publik begitu, yang bisa saja itu kok rasanya lebih mahal Ya. gitu ya, atau sulit didapatkan. Mm-mm. Padahal negara berjanji untuk memenuhi kesejahteraan mereka gitu ya. Dan itu dan di tempat-tempat tertentu misalnya di mana ada proyek-proyek besar gitu ya, ada proyek prioritas pemerintah gitu, Oh, PSN-PSN PSN ya. gitu, itu terjadi banyak pengambil alihan lahan dan juga kekerasan terhadap warga, dan juga di tempat di mana banyak industri ekstraktif beroperasi, di mana warga itu berhadapan sama para pebisnis maupun perusahaan. Yang ingin saya katakan, itu yang mereka rasakan, tapi kemudian bagaimana mengekspresikannya. Ya. Ada yang kemudian bersengketa, ya kan? Ada yang melakukan protes. Ya. Kemudian ada yang barangkali berhubungan dengan para aktivis untuk menyuarakan itu. Tapi lebih banyak lagi barangkali hanya bisa menyampaikannya di media sosial. Ataupun yang nggak punya akses kepada media sosial, barangkali mereka hanya bisa bersabar saja, tapi itu kemudian tidak menjadi satu eh, suara publik yang kuat untuk melakukan protes begitu ya. Dan itu yang kita lihat sebagai mungkin gap antara eh, pandangan atau yang dirasakan publik dengan yang muncul di media-media dan juga mungkin disuarakan oleh aktivis. Jadi masih ada gap terkait dengan itu, tapi bisa dipastikan bahwa kondisi yang dialami masyarakat itu real dan sebenarnya kekurangan kanal untuk menyampaikannya secara lebih terstruktur. Nah, berarti itu yang kita sebut sebagai gerakan rimpang itu. Gitu nggak Gerakan kira-kira? rimpang ya Maksudnya itu ada salah satu hubungannya. itu salah satu contoh, itu nggak Ya, yang maksudnya ya udah ketika masyarakat protes di satu tempat karena terkait isu A, ya udah itu aja. Terus nanti di tempat lain ya. beda lagi isunya nih, protes lagi. Apakah itu yang disebut di dalam Ada tulisan? hubungannya tapi tidak itu Nah, ya coba persisnya. dijelaskan Ya, itu karena hubungannya apa? gerakan rimpang dalam konseptualisasinya itu ada dua kubu nih, Hmm. boleh dibilang begitu. Yang pertama yang menganggap bahwa gerakan manapun di Indonesia yang sifatnya terpisah-pisah, yang sifatnya sektoral dan juga kelihatannya itu tidak saling Ya, terkonsolidasi, itu disebut sebagai gerakan rimpang. rimpang. Ya. Jadi mereka menyamakan antara apa yang terjadi di katakanlah masa lalu gitu ya, ketika aktivis mengorganisir di berbagai tempat gitu, dan juga apa yang terjadi saat ini, itu sama aja. Nah, tapi ada yang lebih banyak itu sebenarnya yang melihat ini sebagai fenomena baru, yaitu gerakan yang dimotori oleh para mahasiswa atau anak muda yang sekarang ini bukan lagi hanya melihat di masyarakat ada masalah, tapi juga mereka menjadi bagian dari subjek yang mengalami masalah itu. Misalnya apa? UKT mereka naik gitu ya. Kemudian yang kedua, bayangan tentang masa depan, tentang pekerjaan yang tidak jelas begitu, dan juga tekanan-tekanan sosial ekonomi yang lain yang mereka rasakan. Oh, Sehingga berarti ini mereka muncul menyuarakan itu secara kolektif dan dalam bentuk tertentu sampai pada kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah atau rejim itu sendiri yang bertanggung jawab atas masalah ini. sorry, maksudnya tadi itu ini ada kelompok anak muda nih yang Ya. protes. Tapi itu kaitannya dengan isu mereka sendiri berarti? Enggak, Oh, karena enggak. mereka sudah bisa mengaitkan dengan isu-isu yang lebih luas gitu ya. Jadi misalnya ya, gerakan reformasi di korupsi misalnya, itu kan menyuarakan tentang bagaimana konstruksi reformasi ini yang sudah dibajak dan itu menghasilkan sejumlah kebijakan dan juga barangkali kalau dalam konteks korupsi di korupsi itu eee, kesejahteraan publik terancam kayak gitu. Ya. Jadi mereka bisa keluar dari Hmm. apa itu, dari hanya mengatasi masalah mereka sendiri, tapi menjadi genuine karena mereka ikut merasakan dampak dari kebijakan dan persoalan yang dialami. Eh, tapi mengapa ini kan saya baca di media yang sama ya Iya, soal ada kontroversi lah soal gerakan rimpang iya, itu positif, negatif persis. dan seterusnya. Kalau saya sih melihatnya sebagai ya karena saya awam soal Iya, literatur itu ya. Nah, ya biasa aja sebenarnya kan orang masyarakat protes ya terhadap mhm, sesuatu ya ya udah. Nah, oke.
ya mungkin positif ya. Positif ya masyarakat bisa mengekspresikan. Tapi negatifnya apa? Ketika kemudian itu dianggap ketika terjadi kontroversi kan berarti kan Hmm, ada negatifnya nih buat dalam artian gerakan masyarakat itu. iya Negatifnya iya apa? Kalau misalnya kalau kita mau bandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia ya terkait apa iya. teori atau apa istilah gerakan rimpang ini. Iya, ini sebenarnya pembacaan pengamat ya terhadap, fenomena ataupun tren yang berkembang dalam gerakan sosial saat ini. Jadi pada umumnya, yang melihat negatif itu karena dianggap gerakan ini itu mengambil porsi yang besar di dalam keseluruhan spektrum gerakan sosial kita, Mhm. tapi mereka merasa ini nggak efektif. Kenapa mereka merasa nggak efektif? Karena, cenderung tidak terstruktur dan tidak terorganisir secara, sebagaimana konstruksi gerakan sosial yang sebelumnya, Hmm. seperti itu. Artinya apa? Artinya, gerakan ini dianggap punya agenda jangka pendek, begitu, kemudian terjadi regenerasi yang cepat, Hmm. dan itu tidak bisa membangun sebuah barisan yang, cukup kuat untuk melawan kekuatan politik maupun, kebijakan maupun personel dari, kekuasaan, kira-kira gitu. Sementara kawan-kawan yang membacanya secara positif, justru melihat ini sebagai ruang kosong yang diisi oleh gerakan, rimpang, Iya. yang bisa menjadi ajakan bagi kita semua untuk sama-sama melakukan, konsolidasi. Jadi tidak dilihat sebagai satu, gerakan yang terisolasi dari Hmm. gerakan yang lain. Hmm. Nah, kawan-kawan yang menganggapnya negatif ini kan karena Hmm. menempatkannya dalam satu isolasi barangkali, Hmm. gitu. Kalau yang tidak terorganisasi itu seperti apa? Misalnya ya Ya, protes teman apa warga di Pati misalnya oke. yang menolak kenaikan PBB. Kalau kita mundur ke belakang ada banyak tuh kalau protes publik terhadap PSN di Rempang misalnya. Iya Nah, itu kan isunya itu aja kan soal penggusuran masyarakat macam-macam. Dulu kasus di Semen ya, di iya mana di Jawa Tengah ya. Teman-teman sampai ngecor kakinya di depan istana. iya iya iya, Nah, itu kan kasuistik ya. Itu oke. semacam itu kan disebut rimpang nggak itu ya kalau gitu, yang kayak Nah, gitu? saya kira di situ, ini ya, kedalaman metodologinya ya, Nah, atau pembacaan konseptualnya. hmm, Kalau itu juga disebut, gerakan yang terpencar-pencar berbasis kasus. ya, Tapi apakah dia digeneralisir sebagai rimpang? Saya dalam posisi mengatakan sebaiknya jangan. hmm, Karena gerakan semacam itu bisa saja sudah terorganisir sekian lama sebenarnya di satu tempat. Katakanlah perlawanan kawan-kawan di Kendeng dan, ya, ya sekitarnya itu sebenarnya suatu perlawanan yang tidak muncul begitu tiba-tiba aja. ya, Mereka udah cukup lama gitu. hmm, Nah, kemudian yang di Maluku dan di tempat-tempat di mana banyak industri ekstraktif maupun, ya, PSN ya, itu sebenarnya penderitaan dan upaya untuk melakukan perlawanan yang berkembang dan hmm, terakumulasi itu sebenarnya sudah cukup lama. Jadi tidak serta-merta bisa dikatakan sama dengan gerakan rimpang. Nah, kalau gerakan rimpang sebaiknya dibaca atau digunakan untuk gerakan-gerakan anak muda yang melakukan otokritik bukan hanya ke luar, bukan hanya kasus ataupun isu besar yang mereka angkat, hmm, tapi juga sebenarnya punya karakteristik yang berbeda dengan, gerakan, eee, model yang kasus dan gerakan masyarakat sipil yang lain. Karena misalnya di gerakan rimpang itu karakteristiknya memang beda. Misalnya kepemimpinannya suka cepat berganti. ya, Di dalam advokasi kasus itu enggak, itu ada tokohnya hmm, yang, kepemimpinannya itu cukup lama ya. biasanya, ya kan? Walaupun cuma satu isu gitu, satu kasus Meskipun gitu ya. juga ya satu isu atau satu kasus, atau satu kelompok, bisa Ya, juga satu kelompok, atau satu daerah. hmm, Nah, kemudian yang kedua, di dalam gerakan rimpang itu, eee, ada kritik terkait dengan bagaimana cara berinteraksi misalnya. Kan generasi anak-anak muda sekarang ini menginginkan itu tidak terjadi senioritas, bullying, dan segala macam. hmm, Yang bisa jadi dalam struktur gerakan yang lain itu merupakan satu fitur yang biasa kita temukan. hmm. Oh, jadi
Ini mereka mau melihat ini gerakan anak muda ini sebagai pure gerakan Gen Z nih, Gen Z ya yang kita sebut ya. Ya, 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 Gen Z ini dengan ya, isu yang mereka bawa sendiri tanpa terpengaruh dengan apa? Kalau di dunia aktivis itu kan ada seniornya ya. Ada senioritas. Wah, ini lebih senior, ini lebih junior. ya. Kalau ke Nah, arah situ ya. kalau di Gen Z ini kan mereka Lebih, mau terlihat lebih mandiri dengan isunya itu. Gitu nggak kira-kira kalau kita melihat? Karena kalau ini terjadi ya, maksudnya di dunia NGO pun seperti ya, itu ya. Ada gap generasi yang misalnya saya juga misalnya, saya kan nggak merasakan reformasi misalnya. oke, Kalau Mas oke. Ilham cerita soal 98, saya masih SD waktu itu. Adalah. Nah, apalagi orang-orang mungkin 10 atau 20 tahun di Iya, bawah kita, di bawah saya misalnya kan. iya, Ya, sama sekali tidak merasakan, yang mereka tahu ya tokoh 98 sekarang jadi koruptor, jadi apa iya, gitu-gitu. iya. Nah, maksud saya itu sebenarnya negatif atau gimana ya melihatnya ya? Apa kan Ke, 98 itu kan kayak jadi ini ya, orang jadi semangat itu ya, perlawanan 98. Nah, iya. tapi kalau mereka tidak sendiri tidak bisa kembali ke ingatan itu atau setidaknya bisa merasakan yang Hmm. terjadi saat itu kan berarti kan ini jadi salah satu solusi, maksudnya jadi salah satu jalan keluarnya, gitu nggak? Jadi tidak ada lagi yang kalau sekarang kalau di organisasi mahasiswa itu apa ya? Di ini ya, diintroduce ya, di apa? Di, Dikuliahi lah kira-kira gitu. ya, di Nah, cuci otaknya atau dicuci apa otak gitu kan. macam-macam lah Iya, gitu iya, iya. dengan pemahaman-pemahaman radikal gitu ya kan biasa begitu di Iya. mahasiswa. Nah, apakah sekarang itu yang di anak muda itu mereka cenderung bisa lebih mandiri dan berjuang dengan cara mereka? Ya, mereka kalau mau dibilang punya cara belajar sendiri ya, Hmm. cara belajar sendiri, cara mengekspresikan, apa yang menjadi kepentingan maupun keresahan mereka itu jelas ya. Dan gerakan rimpang itu merupakan salah satu bentuk atau modus, kita nyebutnya taktik mereka dalam, melakukan perlawanan. Hmm. Nah, tapi di pihak yang lain, eee, saya itu dalam posisi melihat potensi dan kekuatannya ketimbang hanya melihat, kemungkinan gagalnya, Hmm. kayak gitu. Karena, lagi-lagi ini harus dilihat sebagai bagian dari satu ekosistem. Hmm. Jadi spektrum gerakan kita ini kan ada gerakan yang terorganisir di dalam NGO-NGO. Yeah. Ada juga gerakan yang terorganisir di dalam, gerakan buruh misalnya, Yeah. ya kan? Elemen gerakan buruh itu luar biasa. Kemudian ada juga sejumlah aktivis yang kemudian mendirikan partai politik, Hmm. partai-partai politik, Partai hijau gitu. partai hijau, partai Yang buruh, belum dan jadi partai. ya bisa bisa semuanya. Tapi itu menunjukkan bahwa banyak aktor sebenarnya di dalam masyarakat sipil yang kalau dikumpulkan sama-sama bisa menyumbang satu, dorongan yang kuat terhadap perubahan yang dibayangkan tadi. Nah, saya kira dalam titik itu kita harus melihatnya Secara positif ya. secara positif dan justru bertanya kepada gerakan-gerakan yang lain, mengapa harus muncul inovasi semacam ini? Hmm. Berarti kan pertanyaan itu diarahkan kepada sejumlah gerakan yang lain yang ada sebelumnya. Hmm. Kenapa gerakan NGO menghasilkan, satu kondisi di mana harus dikoreksi dengan gerakan kawan-kawan dari Rimpang gitu. Begitu pula gerakan buruh. Pertanyaannya juga sama. Kenapa gerakan buruh, eee, tentu saja banyak keberhasilannya ya, Yeah. advokasi-advokasi jaminan sosial dan segala macam Hmm. itu kan bagian dari perjuangan buruh. Hmm. Tapi dalam suatu konstruksi negara pasca reformasi, masih lebih banyak lagi PR yang ditimbulkan. Nah, generasi 98 yang eee, atau para aktivis yang mengusung reformasi juga dikritik karena strategi untuk masuk ke dalam pemerintahan tidak berbuah kebijakan yang lebih baik dan sistem yang lebih baik buat Indonesia. Nah, balik kepada kesimpulan tadi, Hmm. justru kawan-kawan muda itu mempertanyakan. Nah, kemampuan aktivis dan gerakan yang lain untuk saling berangkulan dan berdiskusi dengan kawan-kawan gerakan Rimpang, di situ sekarang yang menjadi menurut saya PR-nya. Hmm. Nah, kalau tadi kan disebut soal ada kelompok buruh ya. Ya, Ya kemarin pas apa
dulu-dulu saya pernah dengar tuh ada salah satu tokoh di daerah ya yang Iya. memfasilitasi lah bagaimana nih buruh-buruh ini tidak hanya ngomongin soal upah, soal hak pekerja ya, Iya. tapi juga isu-isu korupsi gitu. Iya. Nah, kemarin tuh udah ngomong tuh soal undang-undang perampasan aset gitu-gitu. Iya. Nah, ini kan berarti menjadi sebuah kemajuan ya. Maksudnya dari gerakan sipil ya, masyarakat yang dulu hanya di sektoral begitu, yang tadi satu-satu ya. Nanti ini ngurusin Hmm. korupsi, terus yang lingkungan nanti ngurusin lingkungan sendiri, Hmm. nanti HAM ngurusin HAM sendiri. Nah, tapi ada juga yang melihat ini, gimana Mas Ilham melihat ini balik ke NGO-nya, Iya. apa kelompok masyarakat sipil ya, di mana kita bernaung. Iya, Nah ini banyak Mas Ilham juga. gimana nih melihat, ada yang bilang ini NGO makin ini menuju kematiannya gitu. Iya, iya. Jadi, apa, masyarakat ya tadi mahasiswa ya begitu, masyarakat Hmm. umumnya begitu. Nah, ini NGO-nya yang dianggap sebagai apa, ya mungkin tidak berlebihan kalau disebut otak ya. Jadi Iya. substansinya di sinilah. Nah, ini mulai dalam tanda petik hilang ya. Nggak tahu saya hilang ini dalam artian apakah memang apa, bubar atau secara ideologi dia berubah atau memang tidak ada lagi orang yang mau beraktivitas di dunia NGO. Nah, ini Mas Ilham melihat dunia NGO ini gimana sekarang nih? Dalam Iya. menyokong gerakan masyarakat secara umum tadi, mahasiswa. Iya. Tentu kita berinteraksi ya dengan teman-teman buruh dan lain-lain. Iya, pertama-tama agak mirip dengan gerakan rimpang. Gerakan rimpang ini mengisi kekosongan yang muncul Hmm. dari situasi gerakan ataupun dari kebijakan yang tidak mendukung kesejahteraan, human rights, dan macam-macam. Iya. Nah, pada zamannya NGO itu berkembang sebagai inovasi kan. Hmm. Pada saat pemerintah lemah, pada saat terjadi transisi demokrasi gitu ya, dalam masa reformasi, kemampuan dari para aktivis dan para intelektual maupun akademisi itu kok dihimpun di dalam NGO. Hmm. Dan NGO itu melakukan pendampingan terhadap eh, pengembangan masyarakat dan juga terhadap pemerintahan gitu ya. Dan itu harus diakui waktu itu banyak sekali sumbangan dari masyarakat sipil Hmm. atau NGO itu. Nah, tapi kemudian terjadi shifting juga. Semakin banyak NGO atau aktivis yang NGO atau aktivis atau alumni NGO yang masuk ke dalam pemerintahan. Yang diharapkan diaspora-diaspora itu berbuat baik atau berbuat banyak di dalam pemerintahan itu, ya kan? Mempengaruhi ya. Mempengaruhi entah itu penguatan kelembagaan, Oke. mengambil pengambilan keputusan dan kebijakan yang lebih baik, begitu ya. Dan juga membuka ruang partisipasi yang memadai. Tapi sepanjang apa namanya kita melihatnya dalam gambar besar, itu teori perubahannya tidak terwujud Hmm. dengan sesuai dengan harapan. Karena itu harus dikoreksi secara keras gitu ya Hmm. dengan gerakan rimpang. Nah, pertanyaannya kan pasti efektivitas NGO saat ini. Yeah. Itu dipertanyakan karena keahliannya meningkat, tapi kemampuannya untuk mempengaruhi kekuasaan itu menurun, Hmm. kan itu. Nah, Itu karena apa kira-kira? Apakah di faktor NGO-nya sendiri atau memang negaranya yang tadi disebut? saya kira Negara. kalau di NGO-nya, daya tawar NGO itu situasi berubah sebenarnya. Jadi situasinya berubah karena apa? Kekuasaan ini mengandalkan dana Yeah. dan yang kedua massa kan untuk kepentingan elektoral kan kayak gitu maupun approval publik gitu ya. Dan itu tidak bisa disediakan oleh NGO. NGO, aktivis NGO. Kalau suara tergantung ininya ya, pemerintahnya ya atau siapa yang berkuasa gitu. Hmm. Apakah dia terbuka atau tidak? Figurnya itu reformis atau tidak? Nah, sayangnya kan kita melihat trennya itu tidak reformis. Sehingga peluang untuk didengar oleh kekuasaan dengan menggunakan entah itu tawaran pemikiran ataupun juga dengan apa itu berbagai pengetahuan dan inovasi itu akan semakin kecil Hmm. gitu. Nah, kalau begitu pertanyaannya, eh,
apakah kita harus masuk ke dalam game yang berbeda, ya kan? Game-nya apa nih untuk mempengaruhi kebijakan, untuk mempengaruhi kekuasaan. Nah, yang dilakukan oleh Gerakan Rimpang adalah mencoba game yang baru. Kan NGO tidak melakukan aksi-aksi mobilisasi massa kan? Yang melakukan mobilisasi massa itu kan Ya gerakan buruh, buruh atau ya, gerakan anak muda, ya, dan mahasiswa, mahasiswa, ya. gitu. Ya, kira-kira gitu. Kebayang kan perubahan Hmm. lanskap, perubahan watak pemerintah dibandingkan dengan modalitas yang dimiliki oleh masyarakat sipil di NGO itu berbeda. Hmm. Sehingga itu nggak matching dan bisa dilihat efektivitasnya menurun. Nah, kalau dikaitkan dengan kelompok lain ya, Ya, masih masyarakat ya. Kalau partai politik mungkin sudah bagian dari negara. Tapi misalnya gimana nih fenomena soal ormas nih? ya, Ini ya mungkin bukan ormas yang kepemudaan ya, tapi ormas-ormas yang berbasis keagamaan misalnya. ya, Nah, ada yang bilang itu jadi alternatif sebenarnya untuk mengimbangi di mana kelompok masyarakat sipil mulai dalam tanda petik agak sulit nih menjangkau kekuasaan, maka perlu ada media di tengahnya. Ada yang bilang buruh tadi. Ada ya, yang bilang juga ya harusnya ini berkolaborasi dengan kelompok-kelompok keagamaan ya. Misalnya kalau di ya, Indonesia kan kita ada NU, ada Muhammadiyah, iya betul. ada banyak gitu ya. Tapi kalau yang besar ya dua itu. Nah, itu gimana? Sementara di sisi yang lain ini negaranya juga tidak tinggal diam ya. Kemarin Iya, dikasih tambang, iya, iya. dikasih Kalau jabatan. Nah, maksud saya gimana nih Mas Ilham iya, menyandingkan dua, ini kan kita sama-sama masyarakat sipil ya, jadi iya, maksudnya biaya satu ormas, satu lagi ini adalah NGO. Nah ini gimana apa Mas Ilham melihat, satu lagi mungkin adalah kelompok akademisi di iya, kampus ya. Kalau Mas Ilham kan tadi sudah ya, ini kan kelompok yang berbeda. iya, Di kampus juga begitu kan, ketika mereka mulai bersuara keras, kencang gitu, walaupun cuma satu dua orang di kampus itu, tapi iya. kemudian itu berimbas kepada banyak hal. Entah diintimidasi oleh kampusnya Hmm, sendiri, entah di apa, pokoknya adalah ininya tekanannya kepada kelompok-kelompok akademisi ya. iya, Gimana tuh Mas Ilham melihatnya dari sisi iya. Iya, lagi-lagi nih sebuah spektrum ya. eh, Jadi masyarakat sipil itu mestinya juga dihitung atau memasukkan ormas gitu ya, dan juga akademisi atau publik intelektual secara spesifiknya. Mmm, tapi memang keduanya punya masalahnya sendiri. Tapi sebelum masuk ke masalahnya, kita lihat mereka sebagai bagian dari kekuatan sipil dan secara keseluruhan kekuatan sipil ini harus bertransformasi menjadi aktor demokrasi. Kalau selama masa reformasi ke masa pasca reformasi, itu banyak yang berubah menjadi aktor-aktor governance aja. Udah lebih baik ketimbang hanya menjadi aktor, apa itu, aktor pembangunan biasa. Kan kalau aktor pembangunan itu kan, ikut menyukseskan pembangunan aja. hmm, Tapi kalau aktor governance itu menjadi stakeholder penting di dalam mengarahkan dan me menghasilkan, berbagai layanan dan seterusnya ya, kira-kira gitu itu dalam contohnya apa itu kira-kira? contoh, misalnya ada ruang, eee, musrembang misalnya. Hmm. Nah itu kan Maksudnya dia menyediakan itu? ya pemerintah menyediakan. Itu kan proses teknokratis pemerintah itu kan Iya. menghasilkan entah itu, mmm, kegiatan tahunan gitu ya, ataupun misalnya program, tertentu di masyarakat gitu ya. Itu kan seolah-olah melibatkan partisipasi publik. Iya. Nah itu tuh. Tapi harus diubah atau ditransformasi menjadi aktor demokrasi lagi. Karena ternyata sumber dari kebijakan ataupun, hasil-hasil dari program yang Hmm. tidak optimal itu dan banyak dikorup itu antara lain dari bagaimana kekuasaan mengarahkan pembangunan dan kebijakan itu sesungguhnya. Apakah itu memang benar-benar dimaksudkan untuk, memastikan pembangunan sebuah infrastruktur untuk
punya dampak yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya, atau sebenarnya ini hanya pesanan, kan kira-kira gitu. Atau jangan-jangan ini proposal aja, biar ada kegiatan yang bisa diuangkan, kan kira-kira gitu. Nah, sebagai aktor demokrasi, itu semua yang harus kita lakukan. Nah, balik ke soal ormas tadi. Nah, problemnya tapi, ormas itu sekarang masuk ke dalam skema penundukan negara. Kita sebut sebagai state corporatism di zaman dulu. Jadi dari zaman dulu itu sebenarnya ormas terutama keagamaan itu punya banyak peran sebenarnya untuk ikut mengoreksi negara, ya kan? Bagaimana dulu Gus Dur misalnya, atau kemudian pasca reformasi bagaimana Prof. Syafi'i Ma'arif misalnya, itu kan sangat getol ya melakukan kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Kalau sekarang kan kosong, ya kan? Malah terintegrasi habis ke dalam skema pembangunan ataupun skema pemerintahan kekuasaan. Jadi pemerintahan saat ini atau negara itu punya berbagai skema untuk menundukkan kekuatan sipil, dan itu adalah justru memecah kita kan, kekuatan sipil. Nah, kemudian untuk publik intelektual ataupun akademisi di kampus, saya kira potensinya masih sangat gede, gitu ya. Tapi itu tidak mungkin berubah menjadi kekuatan kalau mereka sendiri sebenarnya tidak mampu mengembangkan itu ke dalam konstituen mereka. Siapa tuh konstituen mereka? Ya mahasiswa itu sendiri, gitu. Boleh melakukan koreksi langsung kepada kebijakan negara dan itu memang dibutuhkan. Tapi kekuatan terbesar itu sebenarnya ketika mereka memberikan ruang dan inspirasi maupun juga apapun lah ya dalam bentuk dukungan kepada mahasiswanya. Justru bukan kebalik. Mahasiswanya dilarang-larang nih. Dilarang-larang Nah, untuk fenomenanya dilihat sekarang gimana kalau itu? Kan saya lihat juga akademisi ini dikotak-kotakan. Jadi ada akademisi pro ini, ada yang akademisi yang berlawanan. Nah, yang berlawanan ini biasanya cuma 1, 2, 3 gitu yang kelihatan ya. Iya. Itu bagian dari penundukan berarti. Maksudnya Betul. ya sudah di kampus aja gitu. Iya. Kalau di kampus saya sulit melakukan pembacaan yang mendalam ya, kira-kira gitu. Tapi yang kita lihat memang ada pembatasan-pembatasan untuk mereka melakukan sesuatu yang beyond dari kegiatan akademik, gitu. Terus yang kedua, mereka pun kalau di zaman dulu itu kan banyak dosen yang justru memberi kredit kepada mahasiswa yang melakukan ekspresi gitu ya, atau aksi-aksi. Nah, ini yang kita cari. Harus lebih banyak lagi. Berarti belum ketemu. Ya, semacam itu. Hawanya nggak ke sana, gitu. Jadi hawanya nggak ke sana. Kan narasi publik atau narasi kolektif yang berkembang di kalangan para akademik itu seolah-olah itu akademisi ya. Itu narasi ketakutan. Harus kebalik itu. Yang perlu adalah narasi kebebasan akademik untuk tidak mengatakan narasi perlawanan terhadap apapun yang mereka anggap sebagai mencederai cara berpikir logik, ilmiah, dan juga kebenaran yang merupakan cita-cita dari ataupun landasan warga akademik itu sendiri. Gitu. Nah, ini mungkin terakhir nih soal gambaran ke depan ini dengan situasi ya mungkin kita kalau di rezim yang baru ini ya saya nggak tahu nih membaca rezimnya seperti apa ya, tapi mungkin kalau kita baca banyak riset atau penelitian yang terkait dengan perkembangan demokrasi kita, mungkin ini mulai menunjukkan penurunan ya. Jadi rezimnya mulai dalam yang disebut di awal tadi makin hegemonik tadi. Jadi makin otoriter dan nah ini gimana kita bisa mengarahkan dari banyak gerakan itu, ada mahasiswa, rimpang, macam-macam, ada buruh, ada untuk mungkin bukan tanda petik melawan ya, tapi mengimbangi kekuasaan yang berkuasa sekarang gitu ya. Ya sebut aja Prabowo ya. Maksudnya gimana tuh caranya kita dengan situasi yang sekarang dengan berbagai banyak gerakan yang ada ini. Nah, ini tanggal 28 katanya mau demo nih.
apa Iya, iya. buruh ya. Nah, itu gimana kita mengimbangi supaya hal-hal yang mungkin terjadi di tahun-tahun sebelumnya seperti tadi RUU KPK, Undang-Undang KPK direvisi aja tuh, nggak ada Iya. ini, dibiarin, dicuekin lah. KUHP udah disahkan aja, Undang-Undang Hmm. TNI disahkan aja, tidak ada. Iya. Nah orang kan ya walaupun itu memunculkan perlawanan lain ya, Iya. misalnya orang rame-rame ke MK tuh ya, tapi politisi nggak kalah pintar, dia tarik itu, oh hakim-hakim MK yang nggak sesuai dengan dia Diganti gantian. lagi Nah ya. maksud saya Iya. ke depan itu apakah masih peluangnya di mana sebenarnya? Hmm. Kan kita mau ke depannya, peluang kita di mana nih? Apakah masih relevan misalnya kita mengintervensi pemerintah yang seperti kita lakukan sebelumnya, kerjasama, asistensi yang macam-macam itu. Ya walaupun memang sangat tergantung dengan sumber daya ya. Iya. Nah itu ke depan gimana Mas Ilham melihatnya dalam kacamata ya mungkin kacamata NGO ya, Iya. melihat Iya. harusnya diarahin kemana nih banyak gerakan-gerakan itu? Ya, perlawanan atau strategi yang perlu dikembangkan oleh masyarakat sipil harus sejalan dengan kondisi objektifnya. Kondisi objektif saat ini sulit menemukan reformis di dalam pemerintahan. Apalagi yang berpikir beyond reformis, gitu ya. Oh nggak ada orang baik lah di dalam. Sulit menemukan, bukan nggak ada. Oh, ya. Jadi kalau PR-nya mencari orang baik itu merupakan salah satu cara, gitu ya. Tapi kalau sebagian besar itu adalah situasi pemerintahan yang wataknya tidak reformis, maka sulit untuk melakukan asistensi ataupun gerakan-gerakan yang model lama, gitu ya. Menjadi mitra teknis ataupun teknokrasi dalam pembangunan misalnya. Karena itu lebih baik gitu ya, mengambil pendekatan ataupun strategi yang berbeda. Nah, misalnya ya, kita melihat oposisi sekarang ini ada di mana? Ya PDIP aja kayaknya. Itu pun tidak bisa diharapkan, ya kan? Karena perkembangan terakhir kan menunjukkan ada deal-deal juga, ataupun terjadi penjinakan mungkin ya istilahnya ya, terhadap semua kekuatan politik yang ada di Indonesia, sehingga itu sulit dikatakan ada oposisi ataupun koreksi terhadap mengimbangi begitu ya terhadap berbagai kebijakan. Dan kita semua percaya bahwa negara yang kuat atau kekuasaan yang absolut itu pasti hasilnya nggak bagus, pasti koruptif gitu ya. Nah, itu harus ada yang mengambil peran untuk melakukan oposisi, baik itu oposisi sosial maupun oposisi politik. Nah, yang ketiga, daripada kita melakukan dua hal berikut ini, yang pertama mengkritik habis-habisan gerakan rimpang, dan yang kedua melakukan generalisasi bahwa semuanya ini adalah rimpang, lebih baik kita melihat kondisi gerakan masyarakat sipil itu sebagai gerakan yang berserak. Jadi istilah berserak itu harus dikembalikan lagi, harus dimunculkan lagi. Kita ini terfragmentasi. Kita ini berserak dengan berbagai sektor, berbagai isu, berbagai tempat, dan berbagai taktik. Nah, gimana itu dikonsolidasikan? Bagaimana itu dikomunikasikan paling enggak? Nah, cara terbaik untuk berkomunikasi adalah bertemu. Mengetahui dan menjajaki bagaimana sih sebenarnya yang dirasakan oleh masing-masing dan sebenarnya tujuannya seperti apa. Nah, kalau itu bisa dilakukan, saya kira banyak hal yang produktif bisa dihasilkan dari proses itu. Dan bicara tentang bagaimana ujung dari pemerintahan dan situasi masyarakat di Indonesia saat ini, itu sangat bergantung sejauh mana kita bisa melakukan pengimbangan kekuasaan dan kemampuan kita untuk memastikan bahwa semua anggaran sepeser apapun duit itu benar-benar tidak dikorup. Benar-benar sampai kepada warga. Dan bukan cuma sampai, benar-benar arahnya benar. Dan itu nggak mungkin dihasilkan kalau hanya dirumuskan di ruang sidang dan oleh segelintir elit. Nah tapi gini, kalau kita mau bandingkan misalnya, sebenarnya kan problemnya banyak ya. Ya kalau NGO kan sangat ini ya menyebutnya kemunduran demokrasi, macam-macam ekonominya nyungsep atau apa gitu-gitu ya. Situasi ekonominya tidak membaik begitu. Tapi masyarakat kan saya nggak tahu ya, entah masyarakat. Saya baca di komentar di media sosial itu banyak yang bilang ya banyak yang ada yang bilang
Hmm. Ketika banyak yang rangkap jabatan nih, komisaris, terus Iya. anggota DPR naik gaji itu pada komen ya, kata siapa politik tidak berpengaruh terhadap hidup kita. Hmm. Nah, lah biarlah dirasakan kan mereka juga yang memilihnya kan itu. Jadi ada kekecewaan sebenarnya Iya. atau tersirat itu. Tapi di sisi yang lain pemerintahnya juga sepertinya punya semacam cara ya. Kalau dulu Hmm. misalnya Jokowi kan sangat ini dengan bantuan sosial, Iya. inilah istilahnya apa ya, permen ya, gula-gula gitu ya untuk Iya. supaya masyarakat, oh beras murah kok, apa segala Hmm. murah gitu. Kemarin Prabowo bilang beras murah, ternyata apa stok melimpah, swasembada. Iya. Tapi ternyata apa sekarang kita lihat di banyak media itu beras pada. Nah, sekarang kan ada tuh misalnya MBG. Iya. Nah, hampir mayoritas tuh anggaran pendidikan itu naik memang, tapi sebagian itu buat MBG. Nah, Iya. itu gimana tuh caranya? Karena begini, ketika kita mengkritik MBG misalnya Hmm. sebagai MBG bagus, tapi ketika caranya salah, kan potensi korupsinya besar itu. Luar biasa. Ratusan triliun kan anggarannya. Tapi ada konsekuensi nih, kita akan berhadapan dengan masyarakat. Nah, itu gimana itu Mas Ilham? Kan kita mau mengajak Iya. masyarakat nih, kalian caranya melawan gimana nih? Itu ya dapat makanan sih, tapi gimana makanan itu didapat, kualitasnya gimana? Nah, Iya. itu terjadi semacam kontra jadinya. Jadi Iya. ada gula-gulanya tuh. Iya. Nah, Iya. anggarannya gede. Nah, itu gimana tuh caranya tuh? Iya. Supaya kita nyambung nih dengan kita yang mikir terlalu jauh itu, tanda Hmm. petik, dengan masyarakat yang menikmati hasilnya yang tadi tuh. Ya memang program-program yang bersifat populis semacam itu tuh merupakan cara ya yang banyak digunakan oleh pemerintah maupun kekuasaan yang punya kecenderungan untuk otoriter, tapi di satu sisi memperlihatkan watak populisnya, Humanisnya. memperlihatkan watak bahwa mereka ini peduli ya Ya, terhadap kelompok warga yang di lapisan bawah. Dan juga mungkin warga yang secara ekonomi tidak bisa hidup secara layak gitu ya. Problemnya tapi adalah kita ini pertama ingin menjadi negara apa? Kan ambisinya ingin menjadi Indonesia emas gitu. Tidak bisa dengan memaintain ataupun menggulirkan program-program populis aja. Program-programnya itu harus yang punya kemampuan menggerakkan perekonomian secara strategik. Karena itu misalnya sektor industri harus dikembangkan, lapangan kerja yang produktif harus dibuka, bukan justru menjinakkan ataupun memberikan nina bobo gitu ya kepada warga yang kemungkinan akan marah kalau nggak bisa makan. Nah, cara berpikirnya itu yang berbeda gitu ya. Yang kedua, saya kira yang pendekatan-pendekatan safety net dan populistik begitu tuh dialami ketika krisis gitu. Ini kita udah nggak krisis gitu ya. Maksudnya kita ini punya banyak waktu untuk pembangunan. Dan pembangunan itu bukan dengan cara begitu. Nah, yang ketiga, Indonesia ini bukan negara yang miskin. Indonesia berkembang. negara kaya, iya negara berkembang dan Iya. kaya sumber daya gitu. Nah, sayangnya berbagai sumber daya yang ada ini dikeruk secara serampangan dan itu berbahaya. Nilai tambahnya pada perekonomian nasional dan juga pembentukan atau menggulirkan perekonomian yang strategik itu tidak akan berkembang. Dan itu di ujung-ujungnya nanti kita akan menjadi negara paria kan, negara yang sudah kehabisan sumber dayanya, masyarakatnya masih tetap miskin, Lingkungannya rusak. lingkungannya juga rusak Ya. gitu. Nah itu yang kita nggak mau lihat. Jadi makna dari melakukan perlawanan adalah mengoreksi sebenarnya paradigma pembangunan yang dikembangkan. Karena kalau dengan cara semacam ini, maka sebenarnya cara-cara neokolonialisme itu terus terjadi di Indonesia dan itu yang kita nggak mau, gitu. Yang diuntungkan pasti kelompok-kelompok elit dan juga para pemodal yang justru berasal dari luar negeri dan itu sangat berbahaya bagi bukan hanya
kondisi saat ini, tapi juga kedaulatan maupun juga masa depan Indonesia di masa depan. Oke, Mas Ilham. Kayaknya tadi udah hampir 1 jam ini kita ngobrol. Nah, saya kira tidak perlu disimpulkan ya. Ya, Jadi karena ini diskusinya soal ya melihat fenomena di luar, dan ya. saya kira kita ambil sisi positifnya dari banyak gerakan yang tadi. Dan saya kira tidak ada salahnya juga kalau kita menggunakan itu sebagai cara kita memperkuat gerakan-gerakan yang sama, Ya. walaupun isunya itu bisa berbeda-beda ya. Dan saya kira mungkin Mas Ilham setuju nggak kalau Pati itu jadi semacam, saya juga tidak menyangka itu akan terjadi ya. Oke. Jadi saya nggak tahu apakah ada motif politik atau tidak, tapi kalau kita baca dari sisi ke belakang ya, kayaknya itu jadi salah satu yang cukup ini ya, fenomenal lah kira-kira Ya. terhadap yang menyumbang terhadap oh ternyata masyarakat bisa nih cara dia merespon terhadap ketidakadilan itu seperti itu. Iya. Nah, makanya kalau kita merespon, kalau kita mau sampaikan ke masyarakat umum kan ya begitu. Nah, di negara maju kan kalau dia tersandung saja batu di jalan, kan pemerintahnya digugat. Iya kan? Jalan berlubang, dia jatuh, dia bisa gugat negara. Nah, Ya. kalau di sini ada jalan berlubang, Anda jatuh ya udah itu kecelakaan. Jadi ada semacam perbedaan ya cara masyarakat merespon terhadap isu-isu ketidakadilan sosial di Indonesia. Menarik sebenarnya. Jadi memang Pati ini bisa menjadi contoh perlawanan rakyat yang punya efek. Tapi kita juga harus melihat ini secara lebih hati-hati. Dalam pengertian, kalau secara teoretik, ini disebut sebagai social non-movement yang berkembang menjadi satu mobilisasi kemarahan. Social non-movement itu kan adalah bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat secara individual, tapi kemudian masif. Misalnya, berkembang ya. Iya berkembang, karena misalnya ekonomi sulit gitu ya. Jadi mereka melakukan pembangkangan dengan mencuri-curi layanan ya misalnya. Entah itu listrik dicatu dan kemudian juga macam-macam lah ya. Cara-cara masyarakat menyikapi ataupun mensiasati kesulitan hidupnya. Tapi kalau kemudian itu dirasakan secara kolektif dan berkembang secara luas, itu memang bisa dimobilisasi menjadi perlawanan, begitu. Tapi perlawanan dalam bentuk mobilisasi perlawanan rakyat di Pati pun bisa berujung hanya menggantikan orang. Oh ya tadi pemberhentian digantikan oleh daerah. wakilnya. Kebijakan tertentu mungkin berhenti, tapi bisa juga tidak mengubah sistem ataupun watak dari pemerintahan di Pati, gitu, atau suatu daerah. Kalau Pati kan kita masih harus observe lagi ya ujungnya bagaimana. Tapi kalau pengalaman kita pasca reformasi, mobilisasi sosial aktivis gerakan itu berakhir dengan menumbangkan rezim. Tapi aktor di dalam pemerintahan itu atau dalam kekuasaan itu cenderung sama kan? Ya, orangnya itu juga. Ya itu dari partai-partai lama yang kemudian bertransformasi ke dalam nama partai baru ataupun ke dalam ruang-ruang pemerintahan yang tersedia ya. Kalau dulu nggak ada DPD, sekarang ada DPD gitu ya. Kemudian ada lembaga-lembaga yang lain gitu. Nah, justru itu yang harus diantisipasi oleh gerakan sosial. Jadi dari non-movement menjadi social movement. Social movement harus berpikir satu arsitektur ataupun desain sistem yang baru yang ditawarkan yang lebih cocok dengan kebutuhan masyarakat gitu ya, dan lebih demokratis tentunya. Nah, yang kedua, gerakan itu sendiri atau social movement itu sendiri bukan hanya berpikir sistemnya berubah, tapi mereka menjadi keorganisasian yang lebih kuat. Apa ujungnya? Bisa jadi menjadi satu organisasi rakyat. Jadi bukan seperti sekarang gitu. Itu kan individu yang berkumpul, crowd gitu ya. Setelah selesai Marah bubar. gitu, bubar gitu kan. Nah, energi ini harus dikonsolidasikan menjadi pengorganisasian baru dalam bentuk misalnya gerakan rakyat atau organisasi rakyat. Kemudian juga kalau mau berkembang menjadi elemen dari partai tertentu ya,
yang punya kepedulian terhadap rakyat gitu, atau menjadi partai politik itu sendiri. Nah, ini kita mengambil sampel Pati. Tapi bayangkan itu juga terjadi di berbagai daerah yang lain dan ada solidaritas di antara semua daerah itu. Tapi belum tentu responnya sama, bisa jadi ya. Iya, bisa jadi. Dan membutuhkan juga cara-cara untuk mengorganisir itu menjadi satu kesatuan. Jadi ini memang merupakan tantangan bagi kita semua ya, aktivis maupun pengamat juga barangkali, ataupun aktor di lapangan untuk melihat ini bukan cuma sebagai event. Jadi ini bukan cuma peristiwa, tapi mentransformasi dari event, dari momen menjadi sesuatu yang transformatif gitu. Itu sesuatu yang apa, ada kelanjutannya lah. Jadi setelah PBB naik, mungkin kebijakan lain bisa jadi bisa di counter juga dengan gerakan yang sama gitu kira-kira. Betul. Tapi belajar juga. Tapi ada cerita juga. Gimana saya di media itu ternyata bukan Pati saja yang naik berapa persen itu. Di daerah lain juga banyak, tapi nggak protes warganya. Iya. Nah ini jadi pertanyaan kita bersama ya. Betul. Artinya kan memang apa yang terjadi di Pati itu ada di belakangnya kan. Ada kebijakan besar atau ada satu perubahan kondisi politik ekonomi yang menyebabkan pemerintah di Pati menaikkan pajak dan di berbagai kota-kota yang lain. Tapi kemudian hanya di daerah tertentu ada reaksi. Yang reaksinya seperti ini. Iya, reaksinya. Itu pasti ada triggernya. Kalau itu kita yakin. Nah itu kita nggak tahu ya, karena kita cuma baca di media. Oke Mas Ilham, mungkin kita akan bahas lagi. Ya, kita ketemu lagi di isu-isu yang mungkin terkait dengan gerakan sosial di Indonesia. Thank you. Ketemu lagi di episode yang berbeda. Ya, enjoy ya. Terima kasih. Thank you.